Ya, kita sudah tersambung pemirsa dengan Bapak Joni Syafruddin, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia atau GPBSI. Selamat siang Pak Joni. Selamat siang. Ya Pak, kalau kita lihat dari tahun 2010 jumlah penonton di bioskop ini kan semakin menurun. Nah, ini menurut Bapak sendiri, apakah ada fenomena-fenomena tertentu mengenai kualitas filmnya kah, atau mungkin marketing dari luar negeri, atau bagaimana? Enggak juga sih, dari luar negeri juga dari dulu, dari zaman Bung Karno juga udah ada ya. Nggak ngaruh juga sebetulnya. Justru pengaruhnya sekarang ini kan ideologi negara sendiri ya. Indonesia ini kan sudah masuk ke wilayah-wilayah yang menurut saya sudah sangat-sangat terbuka gitu ya. Jadi sulit kita bandingkan ya penonton kita, produksi kita dengan internasional. Nggak usah jauh-jauh, Thailand, India, kemudian ada Tiongkok segala macam. Apa yang menyebabkan Pak kalau itu yang saya katakan tadi, ideologi kita sekarang ini sudah terbuka ya. Kalau misalnya saya katakan masuk ke era-era yang globalisasi ini sangat terbuka. Di Thailand itu kan raja itu kan jadi panutan ya. Jadi anak raja juga main film gitu kan. Sehingga dia bisa ngatur tuh produksi film di Thailand. Di Tiongkok karena komunis, di India karena budayanya sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat Indonesia, tadi saya dipanggil dihubungi kan dengan ada tema ya, nggak salah ya. Produksi film naik, penonton film turun. Kenapa? Saya temanya juga terbalik nih menurut saya ya. Karena ini kan sesuai dengan hukum ekonomi, supply and demand ya. Mestinya kan penonton film turun, kenapa produksi film naik? Kan begitu mestinya kan. Mestinya kan produsernya bangkrut dong. Kalau penontonnya nggak ada kan gitu. Ya, tapi ini Bapak, enggak. kenapa Pak? Karena biaya kos untuk produksi film kita ini kan murah sekarang. Karena kita pakai seluloid, pakai digital, bisa 500 juta udah bisa bikin film buat ke bioskop. Kalau dulu kan bangsa 1M, 1,5M, 2M ya, paling kurang. Karena harus kopi film aja udah 500 jutaan ya kopi. Jadi ini yang membuat menurut Anda akhirnya filmnya pun juga kualitasnya juga tidak maksimal gitu dengan biaya produksi sedikit. Menurut saya karena ini jadi euforia membuat film orang-orang ya kan. Dengan biaya murah 300 juta, 400 juta, semua bikin film. Coba-coba masuk ke bioskop. Ini yang merusak menurut saya produksi-produksi film yang dibuat oleh orang-orang yang serius, gitu, dihadapi dengan hak-haknya, kewajiban yang sama di bioskop diterima. Sementara di televisi pun sudah ditolak kadang-kadang gitu loh. Apakah dilakukan sortasi atas film-film yang kurang berkualitas? Itu permasalahannya kalau menurut Undang-Undang 33 2009. Halo? Ya silakan Pak, kami masih bisa mendengar suara Anda. Ya, nanti kami akan kembali menghubungi Pak Joni. Kita ke Pak Yan Wijaya. Pak Yan, tadi Pak Joni juga sempat menyinggung ya bahwa ternyata kualitasnya itu tidak baik. Mungkin bukan karena pure biaya produksi, tapi juga karena ada keinginan coba-coba begitu dari orang-orang yang baru yang ingin membuat film begitu ya. Betul sekali yang dikatakan Pak Joni tadi, karena dalam pengamatan saya banyak sekali produser baru yang mencoba-coba membuat film karena mereka itu ingin menjadi selebriti. Ya. Dengan membuat film dengan biaya tadi seperti disebutkan, biaya pada saat ini banyak sekali film dibuat dengan biaya untuk FTV. Pembuatan FTV pada saat ini hanya sekitar 200-250 juta. Itu padahal idealnya menurut Anda berapa? Menurut idealnya pembuatan film yang standar itu ya tidak bisa dibuat main-main dan hanya dalam tempo 4 hari seminggu selesai gitu ya, syuting selesai ya, ya sewajar-wajar minimal 3M gitu ya. Tapi kalau dibuat hanya 10%-nya dan produser yang membuat itu hanya coba-coba ya untuk menjadi tokoh selebriti yang terkenal, karena orang produser jika membuat film dia akan langsung diliput oleh wartawan, masuk televisi. Wajahnya terpampang di tabloid, di majalah, berdekatan dengan artis-artis cantik seperti Val, ya Dias gitu ya. Dia akan senang sekali dan itu biayanya murah sekali, ya enggak? Dibandingkan dengan produser yang serius. Kalau untuk produser serius, sebutlah Mira Lesmana, dia membuat pendekatan emas dengan biaya katanya 26M. Ya, atau yang membuat Soekarno
itu biayanya jelas di atas 12 M. Ya, enggak? Jadi menurut Anda wajar ya kalau gitu Tapi tentu ukurannya bukan hanya budget saja ya Pak Yan ya? Bukan hanya budget, tapi kalau pembuat film yang betul-betul serius itu membutuhkan budget besar. Tenggelamnya kapal Van der Beek saya yakin 20 M. Ya, karena budget itu biasanya untuk apa? Untuk special effect, untuk mungkin aktor-aktornya dan mungkin aktornya masih bisa diimbangin ini ya. Tapi untuk misalnya tadi membuat sebuah kapal bagaimana tenggelam, itu membuat kapal yang adegan di bawah laut apa segala itu ada ya. Atau tadi 5 cm yang kita lihat itu ya, itu mendaki gunung itu syutingnya dilakukan dengan helikopter apa segala. Iya betul. Jadi budget di Padang itu ya. Betul. Ya, dengan helikopter, ya. Itu jelas syuting dari atas. Itu nggak bisa dilaksanakan dengan hanya biaya 1-2 M itu nggak mungkin. Kalau sekarang pakai drone bisa itu. Iya Pak, ya pakai drone pun heli kecil itu ya. Tapi mungkin kualitasnya mungkin berbeda ya dengan syuting langsung dengan menggunakan drone. Oke. Kita ke Pak. Baik, kita ke Pak Joni lagi nih. Pak Joni terputus. Anda sedang menjelaskan sebenarnya menurut Anda bisa tidak kita mensortir gitu film mana yang bagus, mana film yang mungkin kurang bagus untuk bisa diputar di bioskop. Ya Pak Joni, Anda masih bersama kami? Ini suaranya nggak bagus ya? Oh masih belum jelas ya Pak ya. Atau ke handphone saya aja deh, saya di luar gitu. Iya, oke. Baik, nanti kita akan mencoba menghubungi Bapak dengan saluran yang mungkin lebih bersih, sehingga mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut tadi mengenai apakah mungkin disortir ya film-film yang masuk ke bioskop kita. Nah, Pak Yan sendiri melihatnya bagaimana? Apakah mungkin untuk melakukan itu? Atau mungkin sekali. Nah, begini aja. Sepertinya pihak bioskop bisa mengadakan selain memilih film ya, dia juga akan oke deh, saya kasih layar nggak terlalu banyak. Layarnya terbatas saja. Tetapi jika film itu nanti mendapat sambutan bagus ya, kita akan nambah layarnya. Contoh, film pertama yang mengembalikan kejayaan film Indonesia pada tahun 2000 adalah Jelangkung. Itu hanya main di satu layar, Pondok Indah Mall. Tetapi penonton banyak. Ya, berbondong-bondong datang sehingga akhirnya dibuat kopi-kopi lagi dan main di banyak layar. Tadinya hanya satu. Atau saya ambil contoh sebuah film asing ya, Pikai. Itu film India ya. Itu hanya main di 3 layar. Tetapi di Plaza Senayan itu bisa main sampai hampir 3 bulan. Artinya kalau misalnya memang animonya besar, penonton yang ada itu banyak, tiap hari maka bisa aja di-extend. Ya. Ya, tapi gimana caranya mensortir, Pak? Kan filmnya belum putar gitu. Jadi gimana caranya kemudian si produsen ini atau misalnya bioskop menyeleksinya? Sebetulnya nggak bisa disortir karena sebuah film jika telah lolos sensor, ya mendapatkan surat tanda lolos sensor itu bioskop harus menayangkannya. Tapi soal berapa lama tayang, nah itu yang jadi masalah. Apakah hanya 3 hari atau 3 minggu? Ya. Biasanya film Indonesia itu ditayangkan mulai Kamis. Ya, Kamis lalu Jumat, Sabtu, Minggu. Penonton pada Jumat, Sabtu, Minggu itu bagus sekali. Karena banyak yang weekend ke bioskop, datang ke bioskop dan menonton film ya. Tetapi pada hari Senin atau Selasa pada saat penontonnya turun biasanya filmnya kalau nggak laku dan penontonnya nihil ya, mau nggak mau dikeluarkan dari bioskop. Tapi beberapa film Indonesia walaupun Senin, Selasa, Rabu, saya ambil contoh terakhir film Toba Dreams. Ya, itu penontonnya sampai hari ini sudah 2 bulan masih tetap main, khususnya di Medan, di bioskop Hermes itu ya, karena memang itu film Toba Dream ya, jadi orang Batak yang nonton ya kan. Sampai hari ini itu memecahkan rekor ya, tahun ini, tahun 2015, 2 bulan lebih film Indonesia yang bertahan main. Itu di Hermes X1 atau Hermes 21 ya, Medan, sampai hari ini masih main dan penontonnya bagus. Ya, sehingga tidak kalah oleh film-film. Walaupun ada Jurassic World, ada Terminator, ya buktinya Toba Dream kok masih mendapat penonton. Itu mungkin segmented di Medan. Ya, betul. Nah, gitu. Jadi seleranya seperti apa sih? Nah, kita langsung saja tersambung dengan Hanung Bramantyo yang sudah ada di ujung telepon. Selamat siang, Mas Hanung. Selamat siang Pak Yan. Iya, selamat siang, Mas Hanung. Kami ingin sekali nih tahu sebenarnya selera pasar film tahun 2015 ini seperti apa sih? Maksudnya selera? Halo? Iya, halo Mas Hanung. Maksudnya apa selera? Iya, kalau untuk tahun ini 2015 kan dikatakan tadi ada segmentasi tertentu dan sutradara harus bisa membaca nih selera pasar seperti apa untuk kemudian memproduksi film. Kalau menurut Anda sendiri seperti apa, Mas Hanung? Kalau saya pribadi selera umum penonton baik film Indonesia maupun bukan film Indonesia itu sebenarnya lebih kepada pertama adalah love story. Itu apa namanya umum itu ya, secara umum ya.
ada love story, ya kan. Kemudian yang kedua ada aksi. Nah, aksi ini bisa berupa action, kejar-kejaran mobil, peperangan, terus kemudian ada dikejar sama monster seperti Jurassic Park seperti itu, ya kan. Pokoknya ada aksi gitu kan. Dan terus kemudian yang ketiga adalah teror. Jadi tiga itu teror itu dalam pengertian teror itu macam-macam. Mau dibunuh, mau dihabisi nyawanya, mau dirusak keluarganya, terus mau mau ditakut-takutin oleh hantu atau apa segala macam. Jadi tiga ini sebetulnya resep box office sebetulnya. Nah, problemnya adalah dari ketiga ini, ya kan, bagaimana cara kita sutradara, produser maupun penulis skenario mengemasnya menjadi sebuah cerita yang orisinal. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa membaca selera pasar, Mas Hanung, tapi kok kita melihat ternyata jumlah penontonnya tetap saja menurun. Nah, apa yang salah di sini? Apa tadi kemasannya atau mungkin pemilihan aktor dan aktrisnya yang kurang baik gitu? Apa kemudian yang menjadi permasalahan, Mas Hanung? Kalau saya pribadi menilai ini semua adalah bahwa pertama yang harus diperbaiki adalah image dulu, image film Indonesia, gitu loh. Jadi orang menonton film itu tuh ada dua. Pertama menonton film Indonesia atau menonton film Hollywood, gitu kan. Nah, image film Indonesia itu sedang tidak bagus sekarang. Artinya ketika anak-anak muda lagi nongkrong, yuk kita nonton yuk, nonton apa? Nonton film Indonesia. Itu tuh image-nya kampungan gitu loh. Kalau nonton film Indonesia berarti nonton film hantu-hantuan, pocong-pocongan gitu dong gitu loh. Seolah-olah image itu tidak pernah hilang. Nah, bagaimana cara memperbaiki image itu? Ya, tidak ada yang lain kecuali adalah kita harus selalu menciptakan inovasi-inovasi baru, gagasan-gagasan baru, ide-ide baru. Saya pikir cuma itu. Dan kemudian didukung oleh dua hal. Pertama didukung oleh produser yang mempromosikan, ya, produser yang mempromosikan filmnya secara masif, dan didukung juga oleh etalasi kita, didukung oleh bioskop juga. Dalam rangka memasang atribut-atribut promosi di gedung bioskop mereka, gitu loh. Karena misalnya kalau produser itu sudah melakukan niatannya untuk promosi secara masif, tetapi bioskop tidak mendukungnya, sama aja. Karena di mana kita bisa meletakkan poster kita, di mana kita bisa meletakkan trailer kita, di mana kita bisa meletakkan goodie bag atau kemudian standing banner kita, kalau tidak didukung oleh bioskop, gitu loh sebenarnya. Oke, Mas Hanung, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya. Ya, Pak Ian. Ya. Ini kan kalau tadi dikatakan love story, betul, kemudian ada teror di situ. Iya. Ya kan, kemudian drama juga masih menjadi pokok ya, betul, dari tema film-film kita. Kenapa ya kok tidak berani membuat film yang teknologinya tinggi itu? Memang tinggi sekali budgetnya itu bagaimana? Nanti kita bicarakan ya, Pak Ian, ya, setelah yang satu ini. Ya, tetap bersama kami masih akan kembali usai jeda berikut.